kurang semangat ya buat belajar bahasa Inggris, padahal kalau kalian menelaah lebih dalam tuh bahasa Inggris sepenting itu guys. Dari sekian pengalaman Miss itu SMK itu pernah 3 sekolah swasta SMK, semuanya jurusannya teknik. Sama alumni di podcast juga kayak gini, sempat di daerah Bogor juga sempat dia punya channel gitu, terus kita pengalaman gitu. Dan dari beberapa alumni itu ya kalau Miss bilang Miss berhasil dan sukses dalam proses mengajar, itu kan kesannya gimana gitu ya, kesannya agak jumawa gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di The Squeeze Podcast, obrolan ringan dampak mendalam. Hari ini, aku, Salma, dan Mira, kedatangan tamu yang very special, yaitu salah satu guru dari SMK N1 Cibinong. Ada yang penasaran nggak kira-kira siapa? Yuk kita sambut tamunya sekarang. Halo Miss, boleh perkenalkan dulu Miss namanya siapa dan perjalanan singkat Miss sebagai guru di sini. Oh. Halo, hai. Nama saya panjangnya nggak panjang ya, tapi satu. Nama saya Tursina. Tapi teman-teman, terus kemudian keluarga dan murid-murid atau semua siswa itu manggil nama bekennya Miss Iin. Saya mulai mengajar dari tahun 2003 di salah satu sekolah swasta di Kota Bogor. Tapi kalau di SMK Negeri 1 Cibinong ini sebenarnya baru 2 tahun sih. Gitu. di sekolah swastanya itu di SD Oh iya, atau SMK. SMK juga? Tuh. Tapi Miss pernah ada berpengalaman mengajar di bawah SMK itu? Kayak SD atau? Oh iya, pernah tahun 2000 berapa ya? 15 lah ya. 14-15 ya. Saya pernah ngajar juga di SD. Di SD kurun waktu 2 tahun. Dan luar biasa pengalaman ngajar di SD itu. Bayang nggak sih anak-anak yang Iya. masih kecil, unyu-unyu gitu kan. Terus sementara biasa Miss ngajar di SMK, terus ngajar SD, udah banyak banget ininya lapangannya. Pernah juga di SMK swasta lainnya ya. Tapi dari sekian pengalaman Miss itu SMK itu pernah 3 sekolah swasta SMK. Semuanya jurusannya teknik. Aduh, itu tantangan banget sih. Pasti. Teknik itu pasti kayak ngeselin banget. Yes, pasti. Kayak- Banyak banget yang ngeselin. Bayangin ya, di kelas nih, yang pinternya misalnya kalau umumnya ya, misalkan di SMA, itu kan yang kita sebut aja misalkan yang agak nakal itu paling 2-3 ya. Nah, ini kebalikannya. Ya kan? Hampir sekelas dong. Iya. Dan jadi karena aku English teacher ya, guru bahasa Inggris, jadi effortnya luar biasa pada ngajar bahasa Inggris dari mulai Miss perlakukan mereka tuh benar-benar memang mereka tuh seperti apa ya, anak kecil gitu, yang memang pengen tahu dan memang belum tahu sama sekali. Jadi Miss ngajarnya mulai dari basic banget gitu ke mereka supaya minimal mereka tertarik dulu. Terus respon mereka gimana tuh? Dari pengalaman yang sudah sih mereka senang, excited.
Dan karena Miss mengajarnya itu tidak banyak teori, jadi karena mereka butuh kan praktek ya. Iya, mungkin Jadi kalau kebanyakan teori nah juga sebetulnya betul, bosan. sebetulnya anak-anak SMK swasta itu ya, dia boleh dibilang di jurusan teknik kan tahu sendiri, misalnya kayak Iya. yang ya yang kalian tahu nih di jalan misalnya ya, yang suka ya kenakalan remaja itu banyak karena di sekolah itu. Dan motivasi belajarnya juga mereka maksudnya tidak sebesar kalian lah rasanya yang dari SMK negeri ya. Nah, itu effortnya luar biasa. Tapi selama Miss ngajar tuh ada nggak sih kayak murid yang bener-bener ngindarin mapel itu? Sampai yang nggak masuk Iya, gitu yang ya. nggak masuk itu setiap mapel Miss. Ada sih sebetulnya, ada, cuman alhamdulillah ya dari apa ya, boleh dibilang pendapat mereka selama Miss ngajar di situ, yang tadinya tidak suka, yang tadinya sering bolos, pas Miss masuk ngajar itu mereka semangat, mereka senang. Ada daya tariknya gitu ya, Miss? Ada. Terus mereka masuk sekolah yang biasanya dia menghindari pelajaran lain, tapi pelajaran Miss bahasa Inggris yang tadinya nggak suka, mereka jadi suka. Jadi kesimpulannya kalau dibilang tadi ada nggak sih yang menghindari bahasa Inggris? Oh, selama pengalaman Miss ngajar itu belum ada yang sampai menghindari nggak mau masuk pelajaran Miss. Nah, kira-kira daya tariknya tuh apa tuh Miss? Tipsnya tuh? Iya, tips ngajar Miss biar muridnya mau gitu masuk kelas. Oke. Apa ya? Ini juga Miss juga sempet ya diajak diundang ngobrol-ngobrol sama alumni di podcast juga kayak gini, sempet di daerah Bogor juga, sempet dia punya channel gitu, terus pengalaman gitu. Dan dari beberapa alumni itu ya kalau Miss bilang Miss berhasil dan sukses dalam proses mengajar, itu kan kesannya gimana gitu ya, kesannya Agak sombong, jumawa gitu gimana. ya. Nah, ini berdasarkan pendapat mereka Review, gitu, ya. review mereka selama diajar sama Miss itu. Mungkin karena gini, karena pendekatan mungkin ya, Miss juga nggak tahu, padahal sebetulnya ngajar Miss itu biasa aja sih sebenarnya, nggak ada yang spesial. Hanya memang kalau Miss melihat yang punya motivasi yang kurang dalam belajar, itu Miss nggak ngasih mereka catatan ataupun mereka harus berpikir keras. Jadi lebih ke praktek, lebih ke hal-hal ringan, kayak misalkan ngajak mereka nyanyi, terus ngajak mereka ngobrol, terus curhat tentang kesulitan apa sih yang mereka alami bahasa Inggris. Nah, dari situ Miss ambil kesulitan itu terus jadikan, oh yaudah kalau kamu kesulitannya di misalnya di membaca ataupun speaking, yaudah kita drill itu aja. Jadi apa yang mereka butuhkan minimal Miss berusaha memberikan. Mungkin itu ya. Kalau Miss bilang sukses mengajar mereka kayaknya gimana gitu ya, cuma ini berdasarkan review mereka aja selama ini ya, kurun waktu 21 tahun. Miss selama 21 tahun tuh cuma ngajar bahasa Inggris berarti? Enggak, 2017 ya, 2017 atau 18 Miss pernah ngajar di salah satu sekolah swasta juga, yang kaitannya dengan produksi siaran program televisi, mapel produktif ya, dasar-dasar broadcasting. Oh, broadcasting Ya, di salah satu SMK swasta. Terus kira-kira pengalamannya jadi Miss jadi guru produktif sama jadi guru bahasa Inggris tuh beda jauh nggak? Iya pasti beda jauh, tapi enggak juga sih sebenarnya ya. Jauh banget sih enggak, cuman mengajar bahasa itu ada seninya di dalam. Kalau menurut Miss ya, setiap mapel itu atau pelajaran itu ada seni. Bahasa itu ada seninya. Kayak Miss selalu ngajak mereka untuk nyanyi. Kan memang ketika kita menyukai sesuatu,
kemudian sambil bernyanyi, itu bawaannya senang kan. Yes. Iya benar. Nah, broadcasting ini senang karena di situ juga banyak seni kan, Iya. seni. Kebetulan waktu itu sempat 1 tahun ngajar dasar broadcasting, dan di situ ada seni peran, di situ ada seni bagaimana membuat sebuah program. Dan karena mereka mengambil jurusan broadcasting, mereka kan harus tahu dari divisi mana atau peran apa yang mereka harus pelajari. Dan itu seru banget, ini senang banget ngajar selain bahasa Inggris. Terus menurut Miss, enakan ngajarin anak yang semangat tapi gak bisa, atau ngajar anak pinter Kayak yang ngantuk tak- gitu, ngantuk gak lah. fokus. Enak tapi nggak pinter. Gimana ya? Pesan biasa aja mungkin ya. Iya. Nggak boleh bilang nggak pinter. Iya Nggak sih. ada. Nggak ada yang nggak pinter ya. Nggak ada yang nggak pinter. Nggak ada siswa yang bodoh. Nggak ada siswa yang nggak pinter. Itu tergantung dari itu tadi, semangat, ya Iya. kan? Motivasinya ya, motivasi belajar. Selama dia ada motivasi, semangat, itu Miss ikut semangat. Tapi kalau ada siswa yang ya boleh dibilang tadi apa? Siswa yang Pinter Yang tapi yang ngantukan, apa? Yang kayak bisaan dia, cuman kayak malah nggak semangat Miss. nah pasti apa ya, semua guru sebenarnya nggak boleh memilih ya, nggak boleh iya memilih. benar. Semua Suka. wajib diajak. Semua wajib diajak dan diajar, cuman mungkin lebih ke effortnya lebih tinggi aja. Yang pintar dia ngerasa dia bisa, dia ngerasa dia pintar, tapi mungkin semangatnya kurang gitu kan. Yes. Tapi sebenarnya dia cerdas gitu kan, sebenarnya dia bisa, cuma mungkin nggak ada semangat. Nah di situ tantangan sebetulnya, tantangan buat guru terutama Miss ya. Tantangannya gimana ya, karena kan gaya belajar anak itu kan ada 3 ya. Mereka punya gaya sendiri belajar itu kan. Ada yang kinestetik, ada yang audio visual, ada yang mungkin juga dia belajarnya hanya dengan visual aja, nonton ngedengerin tapi dia nggak mau nulis, ada atau bisa. Ada juga yang belajarnya harus sepi tapi dia kena gitu, maksudnya lebih ke mereka lebih paham kalau suasananya sepi. Ada juga yang sambil dengerin musik terus tapi dia masuk belajarnya, ada. Jadi sebagai guru itu tantangan sih, kalau ada berbagai karakter gitu di kelas. Kita nggak boleh membedakan si A nggak pintar atau enggak, semua pasti punya kelebihan. Yes. Terus ya Miss, aku tuh sering lihat teman-teman aku yang kayak mereka bisa gitu nulis bahasa Inggris tapi nggak pede ngomong. Kira-kira menurut Miss tuh kenapa dan solusinya gimana menurut Miss? Kalau pede nggak pede sih sebenarnya itu tergantung kebiasaan ya. Iya sih. Kamu pede nggak? Pede banget. Pede ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Sebenarnya bisa sih bahasa Inggris, cuman mungkin kebanyakan orang tuh kayak nggak pedenya tuh karena dia disepelein sih. Miss, iya kayak, kalau "Ngapain misalkan nggak ngomong bisa bahasa dikucilin Inggris?" kayak gitu, itu yang bikin mereka Diketawain. mundur ya. Nah, itu udah biasa memang. Salah bukannya dibenerin Malah malah. diketawain Iya. ya. Iya, Oke. itu. Takutnya akhirnya larinya ke bully ya. Iya. Iya. Dia nggak bisa atau apa. Jadi akhirnya lebih baik diam gitu ya. Yes. Takut salah. Iya benar, lebih takut Nah salah. itu yang harus diubah. Sebetulnya pede dan nggak pede itu semua tergantung dari kita ya. Apalagi nih untuk anak-anak atau jurusan DKV, desain komunikasi visual, yang nantinya akan menguasai ilmu komunikasi, ya kan? Ilmu komunikasi yang lebih luas lagi, itu harus mulai belajar menumbuhkan rasa percaya diri. Nggak peduli orang mau menertawakan atau nggak peduli salah apa enggak, yang penting saya pede mengucapkan, yang penting saya pede mengutarakan. Itu bisa dilatih. Kalau untuk yang punya masalah di pede, Miss punya beberapa tips yang sudah terbukti ya, sudah terbukti sendiri, dibuktikan. Jadi kalau untuk menumbuhkan rasa percaya diri berbicara bahasa Inggris, bisa diawali dengan membaca bersuara. Coba deh dulu Miss gitu, membaca bersuara. Dan ini juga penting buat kalian-kalian yang
khususnya yang mendalami ilmu komunikasi atau di broadcast ya, khususnya desain komunikasi, harus belajar mulai dari sekarang. Kalau nggak bahasa Inggris ya udah bahasa Indonesia dulu aja. Kalau punya teks reading, bacaan, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mulai coba dibaca tapi dengan artikulasi yang jelas. Artikulasi yang jelas, bahasa Indonesia dulu deh. Artikulasi yang jelas dan pengucapan yang jelas. Bahasa Indonesia nanti, setelah itu boleh kecil-kecilannya berbicara di depan kelas dengan menatap semua teman-teman, terus berbicaranya lancar, artikulasinya jelas. Setelah itu baru kalau ada teks reading English boleh diucapkan, dibaca gitu. Dan itu Miss senang banget kalau bisa bantu anak-anak Miss tuh, siswa-siswi yang kesulitan misalnya, Miss ini dibacanya gimana sih? Itu senang banget, Miss pasti bantu. Karena dia mau bertanya gitu Iya. ya, aktif. Tapi Miss pernah nggak sih kayak ngomong sama orang luar gitu secara Sama langsung, native bener? gitu ya. Iya, native ya pernah. Sebut sering sih enggak ya, cuman pernah. Tapi memang gini ya, kalau ilmu komunikasi, cara berkomunikasi langsung dengan pelajaran yang kita pelajarin di sekolah itu ya sedikit berbeda. Kalau langsung dialog langsung dengan native itu sebetulnya bahasanya nggak harus kaku sih, harus baku. Yang penting nyambung kan, Iya. yang penting si native itu paham apa yang kita maksud. Berarti kalau grammarnya salah-salah Nggak juga nggak apa-apa apa-apa. ya, Miss? Toh dia juga nggak akan mentertawakan misalkan nggak, ih salah deh, Iya nggak gitu sih. kan. Iya, iya. Iya sih. Soalnya aku juga pernah denger sih kayak gitu. Katanya ngomongnya sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Nggak yang Dan Miss pernah gini, tapi emang Miss pernah ngobrol sama native karena Miss ya wajar ya, karena Miss kan guru bahasa Inggris, jadi kalau yang diucapkan tuh harus dipikirkan dulu, jadi kayak baku gitu loh. Jadi bahasa Miss tuh baku, kata si native, bahasa kamu baku, bahasa kamu pelajaran banget. Gitu kayak apa sih yang ya karena memang ya karena Miss guru bahasa Inggris ya, kayaknya penggunaan to be itu harus tepat gitu loh. Kayak sebuah kewajiban. Iya, benar. Dia kayak yang salah. Padahal dia paham apa yang kita maksud tuh, dia paham gitu. Pernah sih kayak, dan lucu pernah pengalaman dulu tahun berapa? Ya belasan tahun yang lalu lah ya, di kota. Miss kan masuk di MGMP Bahasa Inggris Kota Bogor, SMK Kota Bogor. Di situ ada beberapa native. Kita ngumpul, guru-guru boleh nanya, boleh apa gitu, ngobrol. Mereka nanya macam-macam. Bang Miss nawarin nggak nanya, cuma nawarin aja. Kata Miss gitu, bahasa Indonesianya ya, saya gini, kalian tahu nggak ini adalah Bogor, kata Miss. Dari sekian kota di Indonesia itu ada Bogor. Terus Miss tawarin, di sini kita punya bahasa daerah, bahasa Sunda. Mau tertarik nggak dengan belajar bahasa Sunda? Saya mau kok ngajarin gitu. Sampai gitunya. Terus makanan, kalian tahu nggak makanan khas Bogor apa? Saya mau kok nemenin kalau mau makan makanan Bogor gitu, apa khas Bogor gitu. Dan mereka senang karena memang mereka itu native tuh senang yang Bertukar budaya. yang yang unik-unik Yang gitu beda ya. lah gitu, nggak ada di Betul. dianya. Jadi Miss selalu ngobrol sama bule tuh, sama native itu sesuatu yang benar-benar tradisional, pengen yang, dan Miss seneng ngasih taunya gitu ya. Dan ini poin ya, kalau kalian nih yang mau belajar bahasa Inggris, ngobrol sama native, jangan nunggu ditanya, kita yang mengawali duluan, tapi sesuatu yang kita kuasain. Iya lagi, aku tuh pernah nanya loh ke orang bule sebenarnya. Tapi itu disuruh sih sebenarnya, karena temen aku tuh kayak Ada tugas. enggak, jadi emang iseng kayak ada bule gitu. Terus habis itu ya udah aku ditanya kan, mau nggak tuh, habis itu lah aku gue gitu kan, akhirnya kan aku cekcok kan sama dia. Terus akhirnya ya udah, di situ sih aku belum menguasai banget sebenarnya, tapi aku udah mikirin awal yang mau aku nanya tuh apa gitu. Terus akhirnya aku nanya kayak nama sih, lebih ke nama. Terus habis nanya tuh dia kayak ngerespon
Cuman ngeresponnya tuh kayak aku agak kurang ngerti sih jujur. Dia mungkin pakai bahasa di luar Inggris kali ya. Apa sih British? Iya itu. British nih jadinya. British. Makanya bahasa itu cuman aku kurang paham. Tapi setelah aku belajar, ternyata tuh bahasa tuh emang beneran ada. Karena awalnya dipikir tuh itu bahasa emang. dimengerti. Iya bener. Bisa dicepat. BTW itu aku SD ya, jadi nggak ya? paham banget karena Lama banget. aku belajar tuh udah belajar bahasa Inggris dari SD kebetulan disuruh mamah juga, jadi agak paham dikit lah. Cuman kalau British itu nggak kenal sama sekali, Iya. jadi ya udah. Ucapannya ya. Iya kayak gitu deh pokoknya. Terus kalau masalah bule kayak ke Bogor itu aku pernah kan aku ke museum ya. Ke museum tuh banyak banget bule, bener-bener banyak banget. Terus kayak aku dikasih tau kan sama mama kalau misalkan bule tuh suka ke museum, ternyata suka mengetahui di Indonesia tuh ada apa aja gitu. Zaman-zaman dahulu itu seru banget sih. Aku ngeliat mereka tuh sampai kayak bawa catatan gitu. Terus katanya ada tugas di sekolah. So itu keren banget sih. Kalau kayak gitu mereka sampai effort ke luar negeri, ke Indonesia cuman buat mencari ilmu tuh keren banget sih. Wow. Keren kan? Iya. Keren banget Kamu gitu. pernah juga? Sih jujur Miss, saya jarang berinteraksi. Oke, nanti kita cari ya. Oh my god, Oke guys. Oke. part 2 nih. Iya, boleh nanti kita cari. Biasanya gini, kalau untuk memulai suatu pembicaraan, kan pasti nama ya. What is your name gitu ya, misalnya Iya. nama doang. Tapi udah gitu stuck ya. Kayak Iya, mau tanya bingung. apa, Nanya apa lagi ya gitu kan. kayak malah jadi kayak kurang kerjaan ya Ah. nanya doang. Oh ya nama doang terus apa lagi? Kalau kita kenalan di Indonesia mungkin namanya siapa, rumahnya di mana Pak, alamat di mana kan Iya. kita udah biasa ya. Memungkinkan. Kalau orang bule kan nggak mungkin masa nanya Rumahnya di mana? Iya, tinggalnya di mana kan nggak mungkin kan. Dan itu kurang etikanya yang kurang Iya sih, kurang kena ya kalau langsung nanya secara personal kan cuma nama. Nah tips dari Miss kalau ketemu lagi nih sama native atau bule, usahakan memang iya jangan grogi dulu ya, nanya aja udah pokoknya aspun aja dulu gitu ya. Aduh, Ya maksudnya aduh malu banget. asal punya aja dulu gitu. Benar enggaknya yang penting kan dia ngerti dong, penting dia paham. Nah nanyanya langsung ke situasi kondisi kayak di Bogor, tapi pertama gini aja dulu, tanya dulu bisa bahasa Indonesia nggak, jangan sampai nanti malu kalau Iya, aduh, Udah kebanyakan Aduh, ngomong bahasa Inggris, iya tiba-tiba lagi. dia bisa bahasa Indonesia. Iya, aduh jadi kepikiran. Jangan-jangan dia bisa lagi. Iya itu juga udah ya. berlalu kan. Yes. Nah, Udah ini lama kalau banget, misalkan lama banget. ketemu lagi nih, suatu saat ya ketemu lagi, tanya dulu, can you speak Indonesian atau can you speak bahasa gitu ya, bisa ngomong bahasa nggak ya? Kalau dia bilang sedikit ya, gitu kan bahasanya gitu kan, nah, boleh ada kamu coba ngomong bahasa Indonesia tapi nggak ngerti di mix ke English. Nah, tapi kalau nggak bisa sama sekali, no, I can't speak bahasa, misalnya. Saya nggak bisa, saya baru datang gitu ya, misalnya gitu. Nanyanya pertama nama, kedua berarti kan kesimpulannya oh dia nggak bisa bahasa Indonesia, harus nyiapin ya pertanyaan. Tapi yang pertanyaan jawabannya udah kita udah paham, udah tahu jawabannya sendiri, paham nggak? Kayak Iya gini, sih benar. misalnya lagi musim hujan, cuaca gitu ya. Kayak misalnya nanyain suka nggak dengan Bogor kota ini, kota Bogor, atau bagaimana menurut Mister atau Miss tentang cuacanya, tempatnya, termasuk makanannya, ya kan? Karena kan baru, pasti adaptasinya kan nggak sebentar. Nanya-nanya seputar umum aja gitu. Oh enggak, kapan tiba ke sini, kenapa? Ya itu tadi misalnya kenapa bisa datang ke Indonesia, apa yang dicari, Tujuannya gitu ya. gitu. Situ. Tapi itu nanti kedua ya, jangan langsung Mister lu ngapain kesini. Itu Enggak gitu kayak kan. ngajak berantem ya itu ya. Ini nanya yang seputar umum dulu, kayak do you like this city gitu, Anda suka, terus ada sesuatu yang kamu kuasain, misalnya makanan khas Bogor. Nah itu kamu kan udah kuasain dong, apa aja nih makanan khas Bogor atau yang kamu tahu lah gitu. Dari situ kan kamu udah tahu cara apa aja yang apa yang terkenal di Bogor tuh apa aja, kasih tahu sama dia.
kalau misalkan di sini ada tempat-tempat sport, misalnya kalau di sini ya di Cibinong nih kita punya stadion kan Pakansari. Saya nanya, Anda tahu nggak kalau di sini tuh kita di Cibinong ada stadion besar loh, namanya Pakansari. Terus oh iya gitu kan gitu. Oh nanti saya boleh nanti saya ajak ke sana. Ya, itu kan kita sekaligus ngasih tahu dan memang kita tahu kan Iya, di kita Cibinong menguasai ini lah. ada gitu kan. Itu sih tips. Jangan langsung nanya nomor HP-nya berapa. Jangan. Apalagi nanya yang private banget. Pacar lo, wah, itu Aduh, jangan. baru Aduh, itu ketemu ya. banyak apa? sih biasanya kayak gitu. Oke, tapi kepo kan? Iya. Kepo, pengen tahu. Ya gitu kan. Kayak gimana kayak gitu kan, suka penasaran. Jangan. Usahakan yang apa privacy itu jangan dulu diungkapkan. Kecuali kalau udah ngobrol secara umum global, ceritakan bahwa Indonesia ini negara kaya. Bogor aja dulu, Bogor ini kaya banget. Kayak gitu. Back ke topik pendidikan sih Miss. Menurut Miss, kalau dibanding zaman dulu sama sekarang, apa sih perbedaan paling kerasa waktu belajar bahasa Inggris? Ya. Sip. Pertanyaannya bagus. Perbedaan dulu mulai tahun 2003 di mana gadget belum merajalela ya. Terus juga media-media juga belum terlalu banyak ya. Tiga itu ada sih udah ada rame ya apa namanya, handphone nggak seheboh sekarang, Nggak sehit sekarang ya. nggak sehit sekarang dan semua dipermudah kok sekarang, semua dipermudah berbagai macam aplikasi ya kan. Kalau dulu Miss kesulitannya gini, materi ini harus pelajari dulu kan. Kalau SMK itu mapa bahasa Inggris materinya itu tentang expressions atau ungkapan-ungkapan. Kebetulan karena Miss dari dulu SMK ya, jadi ungkapan-ungkapan, cara apa dialog atau ungkapan ketika memberikan opini, asking and giving opinion misalnya, atau suggestion, ungkapan-ungkapan itu. Nah, Miss bingungnya gini, gimana ya cara nge-share materi ke mereka. Infoku sih ada ya, apa namanya, proyektor sih ada. Cuma kan tahu sendiri, Miss di SMK swasta yang notabene adalah siswa yang tanda kutip istimewa, ya kan? Ya zaman tahun 90-an tuh STM teknik gitu. Ya mirip-mirip lah sama sini. Iya, ya STM. Bener-bener. Teknik itu kan mulai dari apa gayanya ya kan, dan mereka juga belajar juga susah dan datang ke sekolah aja dengan berbagai macam apa ya, iya mereka harus berjuang gitu loh dalam tanda kutip ya. Nyampe ke sekolah itu berjuang karena banyak hal hambatan di jalan kan. Di Bogor kota ini zaman dulu ya marak dengan kenakalan remaja, tawuran apa segala macam. Iya sih. Ya mereka gimana caranya supaya menyelamatkan diri sampai masuk ke kelas, sampai sebegitunya ya. Dan kesulitan Miss tuh ya akhirnya tulislah di papan tulis, di whiteboard itu tulis, tapi nggak apa-apa. Di situ apa pengalaman yang apa ya, tidak pernah menyesali pengalaman itu, karena bagaimanapun juga ya ketika Miss menuliskan kata per kata, kalimat per kalimat, mereka akan ingat terus, mereka akan tulis kembali gitu kan di buku tulis. Kalau sekarang kan Miss gampang ya, misalkan Tinggal oke, share share materi, Yes. Kayak literasi silakan dibaca, yang pentingnya boleh ditulis boleh enggak gitu kan. Oh dulu Miss effortnya, Miss pastikan mereka harus nulis, karena untuk supaya mereka aktif gimana caranya ya udah nulis gitu. Bukunya jangan sampai bersih, harus ada tulisan. Bahkan ada yang parah banget ya dulu, ada yang ke sekolah bawa bukunya satu dilipat itu semua mapel, ada kayak gitu. Waduh, buku gado-gado tuh. Ya kadang-kadang benar. Nah itu nggak apa-apa, Miss hargain karena mereka Miss sangat menghargai kedatangan mereka, kehadiran mereka. Karena masih punya semangat. Ya karena Miss tahu persis perjuangan mereka dari rumah sampai ke sekolah itu banyak tantangannya. Jadi Miss
sangat menghargai kedatangan mereka, duduk manis gitu ya mendengarkan Miss. Miss suka ini loh apa melau loh kalau ingat mereka. Karena mereka sekarang udah ada di mana, mungkin ini nanti channelnya di share ya. Iya. Nah, mungkin nanti ada alumni Miss yang nonton, mereka senang karena banyak follower Miss juga di sosmed. Kalau ada yang melihat, ada yang nonton, Miss masih berkesan dan suka melo aja. Kalau ingat-ingat mereka tuh kan sekarang udah punya keluarga, punya anak. Iya udah tua-tua sih Udah pasti. tua ya. Lagi Miss kan. Gitu. Udah aku mau nanya Miss, selain bahasa Inggris tuh Miss tuh ada kayak penasaran gak sih sama bahasa lain gitu? Penasaran, cuman bahasa lain apa ya? Rusia. Rusia. Rusia ya. Sumpah aku pengen banget belajar bahasa itu. Rusia. Boleh tuh kayak ke si Pikinaki ya? Ya, bikin lagi. Iya. Pikinaki yang Kayak menarik gitu, dari hurufnya tuh aku nulis aja susah gitu. Kok ucapannya susah itu? Iya, aku baru belajar sedikit banget. Oh boleh belajar kayak si Pikinaki kan dia nggak khusus apa dia belajar otodidak. Iya, dari Ome Iya. TV. Iya dia Iya. lima bahasa ya kalau nggak salah ya. Iya. Macam-macam Rusia apa. Kenapa kamu suka Rusia? Karena apa ya, kayak awal-awal kan aku nonton film sih lebih tepatnya, kayak lewat di aplikasi lah ya, ada di aplikasi gitu. Terus aku lihat tuh kayak menarik gitu karena justru karena dia susah diucapin aku jadi penasaran gitu, jadi pengen belajar karena susahnya itu gitu, menarik. Terus aku juga dulu kan nonton Marsha ya, Marsha kan waktu kecil aku nonton juga. Dia suka nonton nemenin anak Miss. Masa ada tuh. Iya. Terus dia suka apa ya, ada lagunya gitu, ada nyanyiannya. Nah aku suka nyanyiin. Aduh gak mau. Dan itu malu banget sih, kayak di depan TV. Terus kalau misalnya ada lagu itu aku kayak gini-gini sambil nyanyi. Tapi di situ belum mendalami, kayak baru suka. Pengen belajar apa sih, Jerman ya? Harus Jerman nih kalau nggak salah. Sih Dia juga agak-agak lumayan mirip susah. kan? Iya, mirip-mirip. Pengucapannya Pronounce-nya susah. susah kan? Jerman belum banget ya teman-teman. Oh gitu. Kalau Miss selain bahasa Inggris, pengen banget bahasa Turkis sih. Turkis. Yes. Apa ya? Diawali dengan pernah nonton dramanya atau apa ya sebutnya, telenovela atau apa sih namanya? Ada pernah dulu nonton film berseri gitu Turkis, dan itu bahasanya agak susah juga sih. Tapi bikin penasaran, pengen bisa, cuman nggak diajarin, maksudnya Di nggak. mainstream ya. Yes. Iya Turkis apa ya, unik aja, terus udah gitu agak-agak ke Arab kan gitu ya bahasanya. Tapi nggak dipelajari sih, cuma suka aja dan nggak kepengen. Kamu nanya tadi pengen nggak gitu ya, Miss malah pengen ngajar bahasa tradisional, bahasa Sunda. Waduh, sumpah aku Dia nggak nih paling ngerti, nggak ngerti bahasa Sunda nih. guys. Soalnya Ini Miss. tapi jujur saudaraku tuh ada yang orang Sunda. Terus aku tuh bener-bener nggak paham. Mungkin beberapa tuh dia kayak ngomong bener-bener pure Sunda gitu. Itu nggak ngerti, kayak ada ken-kennya itu. Itu ken-ken tuh apa sih guys? Sumpah kayak Imbuhan itu. Bisa jadi. kayak enakan kayak gitu-gitu. Tapi kan Cibinong kan masih Bogor kabupaten. Kita nggak jelas Miss. Ini kita masuk Sunda atau mana? Tapi banyak Sunda. Karena memang lokasi ya. Iya sih. Lokasi Cibinong kan dekat ke Depok ya. Yes. Terus juga ke Bojong. Kan notabene kalau Bojong nggak ada Sunda. Paling ada Betawi. ya. Iya Di lagi. mix. Memang sih Bogor ini kan strategis yang arah ke Jakarta. Iya. Jadi memang bahasa Sundanya juga Sunda Bogor beda sama Sunda yang Bandung. Pasundan ya, Cianjur kayak ke atas tuh kayak Puncak, Cianjur ya, Bandung. Terus daerah-daerah Pasundan itu ya beda lah, Ciamis, Tasik, beda lagi. Miss bisa bahasa Jawa? No, Hah? because I'm Sudanese, 100% Purely Sudanese. Sundanese. Sure, my mother and my parents
from Sunda? Aduh, mama aku orang Jawa, Oh, Jawanya tapi aku gak bisa. nggak bisa. Kalau tinggal di sini pasti pada bisa kan bahasanya. Iya sih. Biasanya aku bisa. Oh, Jawa juga. Iya Jawa, ibu sama ayah pure Jawa. Jawa mana? Ayah Jawa Timur, ibu Jawa Timur juga kayaknya. Tapi lahir di sini. Ibu lahir di Jakarta. Kamu lahir di mana? Aku lahir di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi sehari-hari kadang suka suka dengerin ayah atau ibu ngobrol pakai bahasa Jawa. Di Jawa. Tapi paham ya, ngerti ya. Ah, aku nggak paham. Ya udah kalau nggak paham pakai belajar bahasa Jerman aja dah. Iya, iya. Susah. Tapi tuh di keluargaku ada yang memang satu keluarga gitu, saudara. Itu dia benar-benar ngomongnya tuh full Jawa. Kayak aku tuh sampai hampir nggak bisa bedain Jawa sama Sunda. Oh gitu. Karena mereka- nggak ngerti. Iya, penekanan tuh kayak hampir sama. Cuman kayak kalau Jawa tuh lebih kayak nge-rap mungkin ya. Kayak iya sumpah guys, ngomongnya tuh nge-rap. Enggak. Kayak nggak mau deh, malu. Pokoknya kayak ngomong-ngomong kayak padahal misalkan cuma nyuruh ngambil barang, cuman dia kayak bertele-tele kayak nah gitu, jawabnya gitu doang. Jawabnya cuma satu kalimat tapi dia tuh pas nyuruhnya itu panjang. Nah itu yang bikin aku kayak ngomong apa gitu, Nggak ngerti ya. bener-bener nggak paham sama Nah sekali. itu juga kenapa Miss selain ngajar bahasa Inggris pengen banget ngajar bahasa Sunda. Karena gini, ya miris aja gitu, maksudnya lebih ke Miss tuh apa ya, karena memang asal dari Sunda, dari Bogor, jadi sedih aja gitu kok. Miss orang kampung ya, di kampung gitu di Bogor Utara, tapi di perkampungannya itu anak kecil sekarang udah nggak ngomong bahasa Sunda lagi. Mereka diajarin sama mamanya sama ibunya udah bahasa Indonesia. Sedangkan waktu Miss kecil tuh bahasa Sunda. Oh Nah, bahasa khawatir, daerah. ya maksudnya khawatir lama-lama nih anak-anak pada nggak bisa bahasa Sunda, padahal aslinya orang Sunda, orang Bogor gitu. Jadi pengen gitu. Pernah sih dulu pernah pengalaman ngajar bahasa Sunda di salah satu sekolah swasta juga, dan teknik juga. Pokoknya 3 sekolah SMK swasta itu semuanya teknik. Rata-rata ya. Nah pernah waktu itu gurunya nggak ada, jadi mesti minta untuk mau nggak ngajar bahasa Sunda. Sama satu lagi seni budaya. Nah ngajar Wow, seni budaya ngajar anak-anak cowok semua. Wow. Dan Miss ngajarnya apa coba? Spesial banget ini. Suruh nari. Dan Waduh. mereka mau nari tradisional. Aku kebayang banget cowok nari. Dan mereka mau. Terus bahasa Sunda, Miss seneng banget karena tantangan juga buat Miss. Maksudnya ngajar bahasa Sunda. Dan Miss pengen ngerubah gini, belajar bahasa itu gak usah dulu yang sastra yang dalam-dalam, kayak misalnya kalau Sunda kan bikin pupuh ya kan, terus bikin apa namanya speech itu apa, pidato bahasa Sunda apa segala macam. Yang sederhana aja dulu, yang biasa diucapkan sehari-hari. Iya, benar. Gitu. Jadi jangan dulu, ya jelas anak-anak susah kalau belajar bahasa Sunda yang sebenar-benarnya. Kalau langsung ke dalam gitu ya. Iya. Malah males jadi. Iya, sama halnya kayak bahasa Inggris sih sebetulnya. Kalau belajar bahasa itu bahasa yang biasa diucapkan aja, jangan yang jauh-jauh. Yang buat komunikasi aja gitu. Komunikasi. Nah itu suka. Ya mungkin belum ada kesempatan aja kali. Tapi kalau lagi pulang nih ke rumah, ke orang tua atau ke saudara di Bogor, suka ngajak anak-anak. Nah, sengaja mereka kalau main ya udah sana main gitu. Terus mereka ngomong bahasa Sunda ya nggak apa-apa. Justru malah seneng kalau mereka ikut komunikasi bahasa Sunda di sana. Bagus sih, Karena jadi di sini belajar. di Cibinong ini udah nggak ada bahasa Sunda. Iya. Kayak Bahasa teman-temannya udah gibris aja gitu. iya, Masa sih? malah Iya. lebih ke Betawi. Iya, lebih Emang besar. apa? Iya lagi. Ya kagak begitu. Iya sih. Tapi di daerah Depok juga gitu sih, dia Betawi. Tapi di sini menurut aku Sunda deh. Sunda. Sunda banget. Kata suami kan lama tinggal di daerah Cibinong sana ya. Dia puluhan tahun juga di sana. Dia tahu di sebelah kanan itu daerah Papua atau apa itu Sunda banyak kan. Nah, sebelah kiri ini berarti seinin SMK
itu Betawi. Nah kalau seberangnya nih, seberang jalan nih, mereka kebanyakan Sunda. Tapi Sunda gitu ya, Sundanya Sunda Bogor. Iya sih. Ada istilah Sunda Bogor teh kenapa? Kata orang Cianjur kasar ya, iya. Oh, ada Sunda. Sunda tuh ada Emang kasarnya. terbagi-bagi. Bagi-bagi ya. Iya. Apa yang kamu tahu apa Sunda? Ya nggak, kalau Sundanya Bandung kan biasanya lemes gitu. Halus. Iya halus. Kalau di sini ya anjing gitu-gitu. Aduh, tit. Eh, ya gitu. Tapi intinya sih Majalah. sekali lagi Pokoknya. belajar bahasa itu ada seni, ada seninya. Bahasa Sunda, bahasa Inggris, pun bahasa Indonesia ada seni dan ada tentunya ada etika ya. Nah bedanya memang kalau bahasa Sunda ada lapisan, ada bukan kasta ya, tapi lebih ke bahasa untuk anak kecil. Apa beda lagi dengan bahasa ke teman. Mirip-mirip sama bahasa Jawa. Ada Nah, itu. promo inggil. Nah, jadi kayak gini, saya aja nih kata bahasa Inggris I, bahasa Indonesia I. Kalau bahasa Sunda itu ada 3 atau 4. Aduh, tahu satu aku, tahu Kuring, satu. Abdi, Nah, Abdi doang. Abdi, nah Abdi halus itu. sim kuring. Nah, si kuring halus, Abdi halus. Ada lagi kalau sama teman itu kan kurang gitu Iya, kan. Terus kalau lebih kasar lagi ada tuh ya, tapi gak usah sebutin ya, takutnya nanti disensor. nanti bilang Apa? pokoknya gitu deh. Kalau yang kasar kalau lagi marah banget itu nggak mungkin Abdi ngambek, nggak mungkin gitu. Iya sih, kehalusan ya itu ya. Dia paling orang Bandung ya, karena lemes. Tapi nggak juga sih sebenarnya di Bandung sendiri, kayak Bandung, Sukabumi, Cianjur, Tasik, Ciamis kayak gitu. Mereka memang halus, tapi ada yang kasarnya banget. Dan mereka tahu karena tahu ada kapan digunakan kasarnya, Tergantung kapan. situasi. Dan kalau kalian tahu pergaulan mereka anak-anak remajanya gitu ya, nggak bisa menempatkan. Ada ke temen apa, bahasanya kasar, sekasar-kasarnya bisa. Tapi ketika sama orang tua sehalus-halusnya bisa. Bagus sih. Gitu. Iya. Ini ngomong yang bahasa Inggris ya, langsung ke bahasa Iya, Sunda ya. malah belok ke bahasa Sunda nih. Beragam Kita nih punya guys, bahasa kita kan. guys. Balik lagi deh ke topik kita. Ya. Menurut Miss, kira-kira sepenting apa sih bahasa Inggris buat karir kita? Kayaknya pasti kalian udah tahu lah ya. Kamu juga udah tahu kan? Namanya jangan ditanya ya Apa tuh guys. kira-kira. Emang penting banget karena bahasa dunia kan. Karena dia udah mendunia juga sih. Ya, bahasa sehari-hari yang dipakai sama orang luar juga kan. Terus kalau buat bisnis, tahu aku ya, ini aku tahu dari mama juga, kalau misalkan buat kerja atau bisnis tuh kita bakal komunikasi sama atasan. Itu atasannya tuh bisa orang luar atau orang lokal, kalau kata mama sih kayak gitu. Nah makanya pentingnya bahasa Inggris itu karena kita buat komunikasi sama atasan kita. Karena atasan kita belum tentu bisa bahasa Indonesia teman-teman. Itu ya kan. Nah itu kalian udah tahu jawabannya. Iya, aku udah Sepenting tahu sih. apa gitu kan. Cuman terus yang lain. masalahnya kenapa orang Indonesia susah, maksudnya dalam arti Males. belajar kok ini ya, apa namanya, Kayak nggak- susah. nggak lancar gitu ya. Karena memang posisi bahasa Inggris di Indonesia itu bukan bahasa kedua, karena posisinya sebagai bahasa asing, Iya. Iya. ya kan? Iya. Bahasa pertama kita, bahasa ibu kita apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Terus bahasa daerah, bahasa kedua kita bahasa daerah dong. Iya, Bahasa daerah Orang Sunda masing-masing. ya Sundanis, orang Jawa ya Jawanis ya Javanis. Apa? Jadi bukan bahasa kedua tapi bahasa asing, foreign language. Kalau kayak di Malaysia, kayak di negara-negara lain kan English itu second language. Bahkan Jadi- bisa dicampur-campur Nah, bahasa kedua, hari-hari. makanya di Indonesia ini ada sekolah-sekolah yang memberlakukan bilingual. Bahasa pengantar semua mapelnya itu adalah bahasa Inggris. Nah, itu bisa dengan cepat. Ini juga sebenarnya bisa aja sih. Sekolah ini juga bisa diterapkan bilingual class. Atau dulu kan sempat apa namanya ini, sekolah berstandar internasional. Zaman dulu tuh kalau nggak salah dengar SMK Negeri 1 Cibinong ini sempat ada sekolah berstandar internasional, dia bahasa pengantarnya bahasa Inggris, semua mapel, matematika, Wow, Ya, seru banget sih itu. keren ya. semuanya. Harusnya sampai sekarang begitu sih. Iya, tapi kembali lagi gurunya juga harus yang Iya pintar-pintar sih. bahasa Inggris. Iya sih.
Nah itu manfaat. Semoga teman-teman terus kasih bilang teman-teman enggak ya? Pantas-pantas Anak-anakku. aja sih. Iya lah, mereka kamu tuh kan anak Miss ya. Anak-anak mungkin sekarang lebih ke sudah menyadari ya, memahami bahwa pentingnya bahasa Inggris di setiap lini ya. Setiap lini kehidupan itu butuh alat komunikasi. Mau pergi kemanapun, kamu nggak akan tersesat kalau bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Tapi kan sekarang mah udah banyak aplikasi kan. Iya benar. Aku Kan juga sih. belajar gitu kok Oh, lewat pakai aplikasi aplikasi. apa? Aku Apa? nggak, aku pertama sih nonton video ya, nonton video. Kalian bisa searching aja video-video kayak belajar dari nol gitu. Kadang aku Kayak suka, dari YouTube atau film atau mungkin musik. iya, aku tuh suka nyari-nyari gitu. Itu dimanapun ya. Atau kalian kalau misalkan punya tetangga atau siapapun yang mungkin punya skill bahasa Inggris tuh aku suka nanya dan suka belajar. Kebetulan aku ada yang bisa lah bahasa Inggris, aku suka nanya juga. Tapi nggak nanya contekan ya, cuman nanya-nanya aja belajar gitu. Tapi selain nanya-nanya, praktekan dong ya. Praktekan Iya, nggak? ngomong sih, belajar ngomong. Iya itu. Sama sih kayak anak Miss yang kedua nih, dia masih SD, kelas 3. Dia kan suka nonton acara-acara anak-anak kan, YouTube kan, dan itu full English. Nah, dia udah tahu basic-basicnya. Jadi Miss nggak ngajarin, cuman emang dia sering nonton, tapi diawasin ya. Maksudnya dia nonton apa, film kartun apa gitu. Terus pernah suatu hari dia ngomong sendiri pakai bahasa Inggris, kayak kecil-kecilannya nih, kayak bahasa sehari-hari. Ma'am, I'm hungry, kayak gitu. Aku lapar. Ma'am, I'm sleepy. Come on, I'm going to bed, gitu ya. Ngantuk, gitu kayak. Masak apa? It must be delicious, pasti enak, kayak gitu-gitu. Nggak diajarin, cuman memang bisa ajak ngobrol. Oke, what do you like? Apa yang kamu suka apa? Langsung I like gitu. Aku di rumah juga gitu, Miss. Bagus. Mama aku lumayan bisa ya bahasa Inggris dia. Terus kalau misalkan mama mau ngapa-ngapain atau minta tolong tuh kadang dia pakai bahasa Inggris Iya. kan, supaya ngelatih aku juga. Kadang gitu. Terus suka kan aku jawab pakai bahasa Indonesia ya. Terus mana bahasa Inggrisnya gitu. Iya. Jadi selalu, terus aku suka apa ya, kayak diajarin ngatur kalimat juga, bikin kalimat, sama suka setoran mungkin kalimat bahasa Inggris yang Nah, asing gitu. Terus akhirnya aku tahu Nah, tuh rata-rata kayak gitu aku di rumah. itu terus dilatih. Sama satu lagi, paling mungkin kamu PD-nya dulu tambahin. Iya. Kelihatannya sih memang kamu PD-nya mungkin belum maksimal nih ya, karena ngomongnya takut salah. Ini kan pasti ada kayak Iya gitu pasti, itu ya. pasti banget. Pasti udah tahu sih mau ngomong apa, tapi salah gitu. Apalagi misalnya ngobrol sama Miss ya, apalagi sama guru bahasa Inggris tadi benerin gitu kan. Itu Miss alamin dulu kayak gitu. Kalau kayak gitu ya jangan anggap kalau yang lain itu lebih pintar, enggak. Itu ngomong aja gitu. Tapi Miss juga kadang suka gini, ada istilah bahasa Inggris yang Miss lupa bahasa Inggrisnya apa ya, sampai gini, what I call apa ya, saya menyebutnya apa gitu. Jadi kayak nyari kata tapi sinonimnya. Misalkan ini ya, what is this, kayak Kelas. gelas ya, terus apa ya gelasnya, apa ya bahasa Indonesia apa gitu, something the tool that we use to drink, misalkan alat untuk minum itu apa, iya itu gitu. Dideskripsikan gitu ya. Iya itu, jadi suatu yang lupa itu bisa dicari sinonimnya, deskripsi lainnya. Itu bagus loh buat bahin. Makanya setiap ngajar itu, setiap masuk kelas, yuk cari kata kerja, cari kata atau kosakatanya itu nggak usah ya susah-susah dulu, yang biasa dilakukan ya kan, sampai misalnya dimulai dari hal-hal kecil kayak ya sempet kan Miss kasih di kelas, tiap kelas tuh Miss selalu ajarkan, nggak membedakan ini kelas 10, awalnya dulu basicnya dulu diperkenalkan cara ngumpulin kosakata seperti apa, dimulai dari mata, apa sih yang dikerjakan oleh mata kan gitu.
what do the eyes do, terus kemudian hidung, telinga, mulut, bibir dan lain sebagainya, sampai ke tangan, hati, otak kita ngapain dan lain sebagainya, itu dituliskan dalam bahasa Inggris. Jadi dan itu udah biasa. Nah setelah itu baru based on the place, berdasarkan tempat, kayak misalnya di sekolah ngapain aja, terus di kantor ngapain aja, di tempat praktek ngapain aja, kumpulin aja. Dan itu you must write them, coba ditulis, karena kalau mengingat doang suka lupa, tapi kalau sambil ditulis otak sama tangan tuh bergerak. Jalan ya langsung. Iya betul. Tapi Miss tuh bisa suka bahasa Inggris tuh gimana? Sedikit ini juga ya. Awalnya bener jujur ya, dulu tuh zaman Miss SMP yang sudah puluhan tahun yang lalu, SMP, cita-cita Miss tuh guru bahasa Inggris. Di situ cita-citanya dulu pengen jadi pramugari. Wow. Karena kenapa? Sih yang banyak. Seneng ngeliat cantik pakai baju elegan kan, kayak seru gitu, udah tuh naik pesawat. Iya lagi, dulu aku juga mikir Seru gitu. kan. Nah SMP sampai kelas 2 ya, sampai kelas 2, kelas 3 sampai tahu nggak sih, di koran itu zaman dulu kan banyak banget. Koran itu suka ada lowongan untuk apa namanya, stewardess, apa tuh, pramugari pesawat. Ada Lion, ada Garuda segala macamnya. Dikumpulin, digunting dong, dikumpulin. Sampai nanti dibutuhkan, kumpulin bener asli, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya di rumah orang tua. Niat banget tuh. Asli. Nah dan itu pas mau lulus SMP dipanggil sama bapak, betul almarhum bapak, cerita bahwa bapak tuh keinginan bapak ya, pengen salah satu anak perempuannya jadi guru. Nah karena bapak itu dulu kan beliau punya toko, nah sering lewat itu guru turun naik angkot. Kata bapak, senang kali ya kalau punya anak perempuan jadi guru, rapi katanya gitu kan, udah gitu ngajar gitu kan. Seragam gitu ya. Dan emang dari keluarga almarhum bapak ada juga sih, maksudnya dulu sempat kakek tuh katanya guru, terus saya juga zaman dulu ya, saya kurang tahu itu. Mantap. Akhirnya terinspirasi gitu, ya udah Miss jadi gini, oh ya udah deh jadi guru aja gitu. Dari SMP tuh ke SMA udah, jadi otak tuh ditanamkan dalam pikiran tuh, oh ya udah jadi guru deh gitu. Tapi belum tahu nih guru apa aja. Lama SMA kerja, jadi kalau ditanya udah nggak ragu lagi mau jadi apa, cita-citanya apa, guru. Belum tahu guru. Nah lulus SMA udah nggak ada lagi tuh apa namanya, pramugari, karena ngerasa tuh pendek lagi, aduh tinggi gitu kan, yang mau Aduh. pernah nggak bisa ya dulu tuh. Senang katanya, gimana ya, udah deh, karena niat Miss tuh pengen nyenangin bapak. Bapak tuh sedih, pengen dong anak bapak satu-satunya perempuan. Kita 3 bersaudara perempuan, yang satu gagal udah punya anak ke sekolah, yang kedua juga gagal lagi udah punya anak. Ya, harapannya di Miss ya. Ya harapannya satu-satunya perempuan, tapi Miss ada banyak cowok semua. Miss berapa bersaudara? Kalau ada semua 8, tapi udah meninggal 2. Gitu. Udah tuh singkatnya, lulus SMA Miss ikut dulu tuh UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang mungkin UTBK atau apa ya. Iya sih, UTBK. Nah masuk situ Miss disuruh milih 3, disuruh milih 3 dari 2 kampus, yang satu IKIP Jakarta, yang satu IKIP Bandung. Nah itu tes di IPB, pilihannya apa cepat? Guru apa? Sastra Inggris. Pilihan itu pertama guru Sunda. matematika. Wow. Matematika. Sunda. Terus Karena Sunda. suka eksak, suka ngitung-ngitung. Dulu juga kan Tidak menyangka. Iya, penting banget ini. Iya. kayak gue SMA jurusan IPA, jadi suka
sama angka-angka itu yang hitungan. Hmm. Nggak lama masuk yang satu jurusan matematika, yang satu lagi BK, bimbingan konseling. Wow. Dia melenceng banget ya teman-teman. Suka aja gitu guru BK, karena guru BK waktu zaman SMA itu keren banget dan motivasi banget deh. Yang terakhir baru bahasa Inggris, itu nggak ada pilihan lain. Oh. Aduh, mau bahasa Prancis, temen Miss sastra Prancis lolos di UI. Keren banget. Coba katanya, coba kalau waktu itu ngambil sastra Prancis, tapi kan Miss nggak tertarik, susah Prancis itu kan, daripada bahasa Inggris juga susah. Nah, bahasa Inggris mah sampai ikut kursus dulu. Udah tuh, singkat cerita nggak lolos tiga-tiganya kan. Waduh. Dan memang ternyata Bapak Miss itu almarhum bilang nggak ngizinin kalaupun Miss lolos di Jakarta atau di Bandung. Ya sama aja bohong. Oh iya. Walaupun lolos di Bandung, Bapak nggak ngizinin jauh-jauh. Jakarta lagi kata. Jadi apa? Yang deket lah. Kampus swasta di Bogor tuh, Universitas Pakuan. Nah, pas masuk Universitas Pakuan lucu. Di situ kan ada jurusan pendidikan, udah pokoknya fokus ke FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi guys, kalau mau cita-cita pengen jadi guru, ambil fakultasnya yang keguruan. Terus itu banyak jurusannya. Nah, di Universitas Pakuan ini kan ada 4 kalau nggak salah, biologi, bahasa Inggris, fisika, bukan, itu lagi IPS apa. Nah, Miss nggak suka biologi karena banyak hafalan. Miss nggak suka fisika juga karena fisika itu paling ribet. Apa tuh namanya, angka dan teori disatukan, Rumus gitu ya? Iya kan. Yang terakhir bahasa Inggris, yang keempatnya bahasa Indonesia. Miss gak mau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia udah bisa gitu kan, ambillah bahasa Inggris. Pas masuk semester 1 ya udah, kalau Bapak Miss kan waktu itu ya udah mungkin kuliah udah. Di semester 1 ternyata di FKIP bahasa Inggris itu diajarkan loh. Ini bagi yang teman-teman yang niatnya mau jadi guru, mau lanjutkan nih kelas 12 jurusan bahasa Inggris, guru bahasa Inggris di mata kuliah fakultas keguruan jurusan bahasa Inggris tuh bagi-bagi. Ada listening 1, 2, 3, readingnya, pronunciation, itu bagi. Jadi basic kan, dari basic. Singkat cerita, udah selesai nih 4 tahun setengah ya, 2002 lulus. Acara wisuda. Jadi sepanjang Miss kuliah itu, di benak Miss itu kebayang dong orang tua hadir, ya kan, menghadiri wisuda. Jadi bukan nilai yang dikejar, pengen nilai A semua. Yang dibayangin tuh pokoknya harus lulus, nggak peduli nilainya apa, lulus dan menyaksikan orang tua menangis bahagia gitu loh maksudnya. Kiri kanan kan diapit, kebayang nggak sih di wisuda pakai toga ya kan? Iya. Itulah motivasi. Akhirnya lulus aja. Pas acara wisuda ada acara makan-makan di lantai atas, bapak sama ibu hadir. Pas ngeliat tanya gini, baru tahu guru bahasa Inggris ya? Iya pak, kamu apa nggak tahu? Berarti bukan guru SD? Bukan. Bapak kan pengennya kamu guru SD. Gitu. Guru SD. Iya, sempet nanya. Sebenarnya kan kirain guru SD. Bapak kan pengennya kamu jadi guru SD. Bukan pak, guru bahasa Inggris. Terus ngajarnya nanti di mana? Bisa di SMP, bisa di SMA. Oh bukan di SD? Bukan. Ya, dia baru tahu tuh setelah 5 tahun kuliah, setelah sudah tuh baru tahu. Ya sudah, dan terjadi. Gitu. Udah terlanjur ya. Udah jadi guru. Tapi Miss nggak ngedumel kayak ada momen tuh kayak aduh capek banget gitu. Masuk kuliah, Mm-mm. pasti ada. Dan Miss agak, boleh dibilang agak bandel juga loh. Wow.
pernah bolos kuliah. Kan kuliah itu kan ada pagi nih, ada lagi nanti sore. Iya sih. Ya kan? Iya, Oh, bener, kan? bener. Nah, makanya waktu luang kemana. Temen yang ngekos kan ada tuh yang maksudnya yang jauh gitu ngekos. Gak tiduran dulu, daripada pulang gue pengen dulu. Terus pernah juga enggak, mata kuliahnya cuma sekian jam kok, udah cabut aja. Pernah itu sampai Ketagihan gak tuh Miss? Bolos-bolos gitu. enggak, soalnya waktu itu ada sahur. What? Aduh, serem banget Iya, nih. itu bisa penyemangat loh. Oke, nggak apa-apa, normal kan. Iya sih, normal. Normal. Dan itu adik kelas dong ceritanya. Aduh. Waktu itu semester Berondong guys. iya, waktu itu semester 3, dia semester 2. Dan Beda 1 semester dong. ya waktu itu sosoknya dia kan orang anak band ceritanya. Waduh, culture nih guys. Si ganteng. Culture ganteng, relatif ya kalau ganteng, tapi keren menurut Miss pada saat itu kan, rambut agak gondrong sedikit. Aduh. Kalau dia megang drum waktu itu, Wow. kadang dia rhythm juga megang, tapi dia kadang vokalis, dia vokalis. Pokoknya gitu deh, kalau latihan nih ke studio musik Miss ikutan, bolos kuliah ikutan. Aduh, ikutan. Serius ikutan, terus nyanyi, terus kayak suka aja anak-anak yang selengean. Tapi dia juga calon guru bahasa Inggris, cuma semester awal masih boleh rambut itu kecil gitu masih boleh, tapi udah semester atas nggak boleh. Kebalik gitu ya? Iya. Biasanya sekarang kan botak dulu gitu baru nanti. Enggak, dulu mah enggak, zamannya Miss enggak. Kalau udah semester atas baru dipakai, nggak boleh pakai celana jeans, nggak boleh pakai kaos, kan kita calon guru. Iya Ya sih. kan? Iya sih. Harus makin rapih ya. Selapi. Kalau awal semester awal sih masih boleh. Kira-kira karena kita waktunya udah mau habis nih. Oh iya, nggak Miss. berasa ya. Iya, nggak Nggak berasa berasa kita. ini. Buat pesan-pesan terakhirnya, kira-kira dari Miss apa? Semester terakhir kesannya. Buat mereka yang masih mungkin kurang semangat ya buat belajar bahasa Inggris, padahal kalau kalian menelaah lebih dalam tuh bahasa Inggris sepenting itu guys, walaupun Dan kalian Miss tidak menyenangkan. iya enggak kok, asal kalian orang yang tepat sih ya. Mungkin ada orang yang tengil kayak kalau misalnya salah diketawain, jadi kalian harus cari temen ngobrol yang enak aja. Apa nih? Pesan apa pesan dulu nih? Miss. Pertama pesan ya, pesan Miss senang banget diundang di sini, yes. Dan senang banget. Terus semoga jadi channel selanjutnya ya. Dan Amin. jangan lupa nih adik-adik kelas yang lain minta subscribe ke viewernya ke banyakin, naikin Ayo guys, ratingnya. subscribe. Miss dukung banget kalau kalian mau bikin kayak gini, terus kemudian bikin apa namanya program-program yang lainnya gitu ya, ngobrol santai kayak gini. Itu kesannya senang banget. Terus yang kedua pesan buat kalian berdua apa yang lain juga nih? Semua Bebas ya, yang umum lain ya. juga. Umum aja general. Oke, pesannya karena ini berhubungan dengan mapel yang bisa ajar bahasa Inggris, betul banget. Bahasa Inggris penting, apalagi di zaman sekarang kalian bakal tertinggal jauh kalau nggak bisa bahasa Inggris. Kalian akan malu sendiri, kalian akan tertinggal jauh deh pokoknya. Nah, belajar bahasa Inggris itu bisa sendiri, bisa autodidak, jangan ngandelin hanya di sekolah. Banyak banget cara, apalagi sekarang banyak aplikasi ya, banyak cara untuk mempermudah belajar bahasa Inggris, kayak aplikasi-aplikasi yang nggak berbayar dulu lah, mengetes kemampuan, terus kemudian juga belajar sendiri. Kenapa? Belajar mengandalkan di sekolah doang yang hanya seminggu sekali atau 2 kali itu kurang. Jadi kamu harus menambahkannya, belajar sendiri di rumah ya, biar pengen cepet kan bisanya gitu. Gitu guys. Obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan ya. Ya semoga. Makasih untuk Miss Iin yang udah meluangkan waktunya buat bisa podcast sama kita. Semoga obrolan ini bisa jadi motivasi baru buat temen-temen Amin. yang ada di rumah, buat motivasi juga buat kita. Yuk. Sampai jumpa deh di episode selanjutnya, dan stay curious, keep learning and keep growing.